Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Oktavia Sari, kelas 4B NPM 5021031, mata kuliah Telaah Kurikulum. Adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu model pengembangan kurikulum, model integrasi kurikulum, struktur kurikulum SD. Model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan menjadi lebih baik dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sekolah. Model-model pengembangan kurikulum. 1. Model Taylor adalah model yang paling dikenal bagi perkembangan kurikulum dengan perbaikan khusus pada fase perencanaan. Dalam bukunya Basic Principles of Curriculum and Interaction. 2. Model Taba. Taba menggunakan pendekatan akar rumput. Bagi perkembangan kurikulum, menurut Taba, guru harus memulai proses dengan menciptakan suatu unit belajar mengajar khusus bagi murid-murid mereka di sekolah dan bukan terlibat dalam rancangan suatu kurikulum umum. 3. Model Wheeler. Model Wheeler mempunyai argumen tersendiri. Pengembangan kurikulum menggunakan suatu proses melingkar yang namanya setiap elemen saling berhubungan dan bergantungan. Pendekatan yang digunakan Wheeler dalam pengembangan kurikulum pada dasarnya memiliki bentuk rasional. 4. Model Nicolis. Nicolis mengembangkan suatu pendekatan yang cukup tegas, mencakup elemen-elemen kurikulum dengan jelas dan ringkas. Buku tersebut sangat populer di kalangan pendidik, khususnya di Inggris. 5. Model Skillback. Direktur Pusat Pengembangan Kurikulum Australia mengembangkan suatu interaksi alternatif atau model dinamis bagi suatu interaksi alternatif atau model proses kurikulum. Dalam sebuah artikelnya, Skillback mengajurkan suatu pendekatan dan pengembangan kurikulum pada tingkat sekolah. Model integrasi kurikulum. Integrasi kurikulum adalah yang menekankan hubungan di antara pelajaran satu dengan pelajaran lainnya, namun tetap memperhatikan karakteristik masing-masing bidang studi tersebut. Pada kurikulum ini, mata pelajaran tidak disajikan secara terpisah-pisah. Adapun ciri-ciri integrasi kurikulum menurut Nasution. Yang pertama yaitu merupakan suatu kesatuan yang bulat. 2. Menerobos batas-batas mata pelajaran. 3. Didasarkan atas kebutuhan anak. 4. Didasarkan pada pendapat-pendapat modern mengenai cara belajar. Struktur kurikulum SD terdiri atas mata pelajaran umum kelompok A dan mata pelajaran umum kelompok B. Mata pelajaran umum kelompok A merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik sebagai dasar penguatan kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mata pelajaran umum kelompok B merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik terkait lingkungan dalam bidang sosial, budaya, dan seni. Baiklah, sekian pembahasan materi hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.